إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, azza wa jalla, yang sampai dengan subuh hari ini masih mencurahkan nikmatnya kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan ini insyaallah mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah al-Mustafa al-Khiyar min khiyar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan asbab salawat kita terkonek, tersambung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak terputus, sehingga nanti insyaallah ketika kita berada pada kehidupan akhirat kita mendapatkan pertolongan syafaat, baik itu syafaat Al-Quran yang sering kita baca dalam kehidupan ini maupun syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mungkin boleh jadi kita ditakdirkan masuk dalam neraka, berenang-berenang dulu di situ, lalu Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal. Tapi jangan sampailah kita berenang dulu Pak, gitu. Karena begitu panasnya api neraka. Ya, jangankan sehari kita berenang 1 menit berenang udah hangus kita. Ya. Udah hancur kita. Tapi masalahnya kita tidak hancur-hancur Pak. Karena Allah memberikan siksaan yang berat kepada orang-orang mujrimun, orang-orang yang melampaui batas berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada hampir penghujung dari bulan Rajab, bulan ke-7 dalam penanggalan Hijriah. Tanggal 25 besok 26, lusa 27. Bulan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan juga dalam riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sesungguhnya masa berputar sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Masa, waktu. Jadi sejak Allah menciptakan langit dan bumi, selesai diciptakan langit dan bumi itu, maka masa itu berputar. Makanya ketika kita ke tanah suci, Allah perintahkan kita berputar. Bumi ini berputar siang dan malam, terus berputar. Bulan pun demikian berputar pada falaknya, pada orbitnya, pada lintasannya. Semuanya berputar. Jadi Nabi SAW bersabda, sesungguhnya masa itu berputar sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kira-kira kapan diciptakan itu? Yang jelas kita tidak tahu. Lahir pun dah, kan? Manusia juga belum dicipta gitu. Allah menciptakan langit dan bumi. Masa itu sudah berputar.
Di antaranya ada 4 bulan. Di masa itu berputar 12 bulan dalam setahun. 12 bulan dalam setahun. Bukan 12 bendanya, bukan waktunya. Bukan 12 komarnya, bukan. Tapi syahrnya, masanya. Nah, bulan itu ada sebagai benda, ada sebagai waktu. 12 bulan dalam setahun. Padanya terdapat 4 bulan haram. Mungkin Bapak udah tahu lah. Yang disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, arba'atun hurum. Dalam ayat itu tidak tersurat, tapi Allah hanya menyampaikan arba'atun hurum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang dimaksud 4 bulan yang haram. 4 bulan haram dihormati, dimuliakan. Sejak kapan? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 3 yang berurutan itu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 11, 12, 1. Kan balik 1 lagi. Berputar, Pak. 12 dengan 1 itu balik lagi. Sama dengan 11, 12, 12 ke 1 itu sama aja. Bukan 12 ke 1 itu jauh, tapi berputar. 3 yang berurutan, 1 yang terpisah. 11, 12, 1. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram itu berurutan. Kemudian 1 yang berada di antara Jumadil dan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Bulan Rajab Mudar. Makanya Nabi dalam suatu riwayat Imam Ahmad memberikan suatu amalan kepada kita ketika bulan Rajab datang. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebagai bulan-bulan mulia tadi yang dihormati, bulan haram berperang. Dijadikan pahala kita, amal kebaikan kita pada bulan Rajab ini berlipat ganda, Pak. Dan dijadikan juga dosa yang kita kerjakan itu berlipat ganda. Bayangkan. Jadi kalau di bulan ini kita beramal soleh, insya Allah berlipat ganda pahalanya. Berapa? Tidak perlu kita hitunglah. Karena meskipun kita hitung tidak kecukup. Karena itu hitungan kita. Tidak cukup. Bagaimana caranya supaya kita di bulan ini berupaya untuk beramal soleh. Dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa menimbulkan dosa kita tinggalkan. Kalau tidak bisa kita tinggal sepenuhnya, paling tidak banyak yang kita tinggalkan. Mengurangi, mungkin sulit mengurangi, meninggalkan sama sekali. Ya dikurang-kurang lah. Sama dengan perokok misalnya kan. 2 bungkus sehari, 3 bungkus sehari. Mungkin mau berhenti langsung ya tidak mungkin ya. Agak sulit rasanya. Ya kurangilah, tinggal sebungkus sehari kan. Ya, atau setengah bungkus lah sehari kan. Yang jelas ada perubahan ke arah yang lebih baik. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu ulaika yarjuna rahmatan
Wallahu ghafurur rahim. Mungkin sering kita baca surah Al-Baqarah 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, insya Allah kita semua ini orang yang beriman. Walladzina hajaru, orang yang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, berhijrah, tinggalkan kemaksiatan, tinggalkan keburukan di masa-masa yang lalu, tinggalkan kemalasan, meninggalkan kelalaian. Yang dahulunya malas ke masjid jadi rajin ke masjid. Yang dahulunya lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang makruh gitu. Tidak berdosa sih, tapi makruh gitu. Mungkin tidak haram. Orang yang dahulu mengerjakan yang haram ditinggalkan. Seiring dengan usia yang semakin mendekat ke arah alam kubur, semakin tua maksudnya, semakin sedikit jatah hidupnya, maka apa yang dikerjakan senantiasa itu menghasilkan kebaikan yang baik. Jadi yang makruh-makruh yang biasa kita kerjakan, yuk tinggalkan, menuju pada amalan-amalan sunnah, supaya nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi nilai. Wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad. Jihad itu para ulama secara umum disepakati adalah kesungguhan dalam beribadah. Meskipun jihad itu sebagian diantaranya juga termasuk membawa senjata, berperang, jihad. Tapi bukan berperang karena alasan dunia, bukan, tapi karena alasan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya berperang-perang biasa tidak masuk jihad tuh. Apalagi dengan maksud untuk menimbulkan kemudaratan di atas permukaan bumi. Tapi untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kita berjuang dengan jiwa kita, dengan harta kita. Nah, itu. Di jalan Allah, salat di jalan Allah, bersungguh-sungguh kita dalam salat. Mulai ketika kita bertakbir sampai dengan salam, bersungguh-sungguh. Jangan kita bertakbir sampai salam pikiran dunia. Cukuplah di luar dari itu kita begitu banyak waktu mengurus dunia. Di saat kita bertakbir sampai dengan salam, upayakan kita ini dalam keadaan benar-benar memposisikan diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan Allah Subhanahu wa taala, kita kecilkan diri kita. Seraya mengharap, karena kita orang yang beriman itu, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Kita mengharap enggak Pak rahmat Allah? Pasti Pak. Meskipun diharap tidak diharap daripada rahmat Allah itu, ada yang diberi ke kita. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana itu? Ada yang disebut dengan rahmat umum, ada rahmat khusus. Rahmat yang umum ini di dalam sifat Allah Ar-Rahman. Dalam tafsir suratul Fatihah dan tafsir Bismillah. Ada rahmat yang bersifat umum, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Ar-Rahman, yang daripadanya orang yang tidak sholat dapat rezeki, orang yang tidak sholat sehat,
Orang yang tidak beribadah kepada Allah diberikan kedudukan di dunia ini. Itu rahmat Allah yang bersifat umum. Gale-gale diberi. Yang daripada rahmat ini yang 100 itu satu yang bersifat umum dan 99 bagian yang bersifat khusus. Biasanya umum itu banyak, Pak. Khusus itu sedikit kalau hitungan kita. Kalau Allah terbalik. Allah memiliki rahmat 100 bagian. Satu yang bersifat umum dan 99 bagian yang bersifat khusus. Satu yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini yang kita bagi-bagi. Malaikat dapat, jin dapat, binatang dapat, manusia dapat dari satu yang kita bagi-bagi. Yang dari satu itu binatang menyusui anak-anaknya. Yang dari satu itu binatang melindungi anak-anaknya dari pemangsanya. Satu yang kita bagi-bagi. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, itu rahmat umum namanya. Dan orang yang beriman yang di dunia ini mungkin tidak diharap pun datang. Yang kita harapkan adalah yang 99 itu yang masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni disimpan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh saja di antara manusia atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ingat, rahmat Allah Subhanahu wa taala ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum itu sedikit dibagi-bagi. Yang khusus itu 99. Kita tentu berharap di dunia ini Allah ampuni kita. Dan Allah Maha Pengampun. Kalau toh Allah tidak mengampuni kita di dunia, mudah-mudahan sebelum dihimpunkan di padang mahsyar, Allah sudah mengampuni kita di alam barzakh, alam kubur. Kalau toh misalnya Allah belum mengampuni kita di alam kubur, kita berharap ketika kita di padang mahsyar Allah mengampuni kita sebelum Allah masukkan dalam neraka. Dan pasti di antara manusia itu ada yang belum diampuni sampai masuk dalam neraka. Nauzubillah. Karena kan kita mesti melalui ini, Pak, tahapan demi tahapan hidup ini, tahapan demi tahapan, mulai dari alam arwah sana, alam rahim, alam syahadah dunia, alam barzakh, tempat kita menanti, alam penantian. Alam kubur itu alam penantian. Siapa yang dinanti? Nanti menunggu apa? Menunggu hari berbangkit. Sama-sama kita bangkitkan. Kan siko-siko dibangkitkan sebagaimana satu-satu dimatikan? Tidak. Alam barzakh itu adalah alam untuk menunggu. Tunggu manusia semua dimatikan semua dulu. Ada yang didahulukan, ada yang dilambatkan proses matinya. Sama dengan lahirnya juga demikian. Ada yang didahulukan, ada yang belakangan. Ada yang belum lahir sampai hari ini. Ada yang udah lewat lagi ke alam lain, tapi mereka menunggu. Ya. Nafkhatul ba'ats, nafkhatul qiyam, nafkhatul ihya. Tiupan yang ketiga, tiupan yang membangkitkan. Tiupan pertama belum. Tiupan yang mengguncang belum, Pak.
Kalau gempa yang terjadi belum ditiup, belum. Itu barangnya dia guncang karena jalannya kurang, ya, ibaratnya apa namanya, mobil melewati kerikil gitu. Jadi agak goncang-goncang sedikit. Ya. Nanti ada masa ditiup nafkhatul faja, tiupan yang mengguncang alam. Tiupan ini ya, namanya tiupan itu bunyi siren, ya. Namanya bunyi itu, Pak, bunyi sangkakala itu menghancurkan. Tidak usah sangkakala, bunyi apa namanya, bom molotov saja tuh, Pak. Taruh meledak, kira-kira apa yang terjadi? Atau atom, kan, bom atom dijatuhkan, ya, pasti guncang itu, Pak, meledak. Atau nuklir misalnya, hasil cipta manusia itu. Bagaimana dengan sangkakala yang ditiup itu? Bunyi itu menghancurkan, Pak. Bunyi itu menghancurkan bukit. Orang yang mau nambang itu suatu gunungnya besar, mau dihancurkan gunung itu, dia tidak dihancurkan dengan bulldozer, tidak bisa. Dihancurkan dengan apa namanya? Dinamit, ya. Diledakkan, Pak. Bunyi itu. Jadi bunyi itu menghancurkan. Luar biasa. Gimana dengan bunyi trompet sangkakala? Ya, itu yang harus kita perhatikan. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Rajab. Salah satu keutamaan dari bulan Rajab karena dalamnya ada peristiwa, banyak peristiwa. Satu di antaranya adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Tiap tahun kita peringati, bahkan tiap hari kita memperingati tanpa kita sadari. Setiap kita berdiri, solat itu adalah memperingati Mi'raj. Itu kan bukankah Nabi bersabda, as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Setiap kita solat itu adalah bagian. Yang dipertanyakan para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami juga ini bisa bermi'raj? Maka Nabi menjawab, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak bermi'raj. Orang yang beriman dengan salat dia naik, Pak. Mi'raj itu naik. Ada dalam Al-Quran itu surah Al-Ma'arij. Betul tak, Pak? Al-Ma'arij, tangga-tangga naik. Setiap kita melaksanakan sholat itu, Pak, sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah, sesungguhnya kita itu dalam proses naik. Naik kita, kedudukan kita naik. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Dalam surat Taubah juga Allah sampaikan ayat 20. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta mereka, dengan jiwa mereka di jalan Allah. A'zamu darajatan indallah, itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena dia selalu naik. Bagaimana mungkin kita bisa tinggi kalau tidak naik, Pak? Kan begitu. Kita mencapai ketinggian derajat karena kita selalu berupaya untuk naik, Pak.
Semakin sering kita sholat, semakin naik. Sholat berjamaah berapa derajat Pak? 27 kan? 27 derajat tingkatan satu sholat berjamaah. Satu derajat berapa itu nilainya, takarannya? Dalam hadis-hadis Nabi, dalam penjelasan para ulama, satu derajat itu setara dengan 500 tahun perjalanan Pak. Satu derajat yang kita dapatkan dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala sama dengan 500 tahun kita telah berjalan. Setengah hari di sisi Allah. 500 tahun setengah hari. Bapak mau tinggal di surga berapa hari? Nah, berapa hari kita mau masuk surga Pak? Nah, selamanya. Tuh, tidak terbatas maunya kita. Sementara ibadah kita dibatas-batasi. Orang lain berjamaah, kita di rumah. Orang lain dapat 27, kita maunya satu saja. Itu satu derajat dapat 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan itu sama dengan berapa? Kalau diberikan gambaran, sama dengan jarak langit dan bumi. Bumi ini dengan langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Selisih orang kaya dengan orang miskin dalam keadaan iman yang sama. Selisih antara orang yang miskin dengan orang yang kaya dalam keadaan takaran iman yang sama. Orang yang miskin lebih dahulu 500 tahun masuk surga dibandingkan orang kaya. Bukan berarti jangan kaya-kaya, enggak. Tuh. Dalam keadaan setara imannya, orang miskin dengan orang kaya dimasukkan dalam surga. Orang miskin lebih dahulu 500 tahun, setengah hari di sana, tapi nilainya 500 tahun. Kalau begitu, bagaimana bisa kita mencapai derajat yang tinggi? Yang Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surah Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu war-ruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Ini ada ayat yang berbeda Al-Ma'arij dengan ayat dalam surah As-Sajdah. Coba perhatikan Pak. Ta'rujul malaikati war-ruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Naik para malaikat dan ar-ruh. Para mufassir ulama kita sudah menjelaskan ar-ruh itu malaikat Jibril. Ar-ruh. Naik para malaikat dan ar-ruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Apa itu 50,000 sana Pak? 50.000 tahun artinya. Jadi para malaikat naik, ar-ruh, malaikat Jibril naik menghadap kepada Allah dalam perjalanan sehari itu setara dengan 50.000 tahun perjalanan. 50.000 tahun. Umur kita kira-kira dapat enggak Pak? Dapat enggak 50.000 tahun? 100 alhamdulillah. Ada yang 100 enggak Pak? Ada. Di antara sini ada enggak? Dari sini. Atau kita alhamdulillah ada gitu kan. Kalau kita sekarang ya kisaran sama dengan usia Nabi kita 60-70. Alhamdulillah masih ada. Tapi nilainya bisa tidak terbatas. 50.000 tahun Pak takarannya.
terkait dengan perjalanan. Kalau surah As-Sajdah bukan perjalanannya yang dihitung, tapi nilai di sana. Yudabbirul amra minas samai ilal ardh thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Beda. Jangankan kita berbeda pendapat, para ulama juga beda pendapat. Ya, dimaksudkan di sini dalam surah As-Sajdah itu adalah urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala turun dari langit ke bumi, kemudian urusan-urusan itu naik kepadanya, menghadap kepadanya, yang hitungan di sana sehari sama dengan 1000 tahun yang kita hitung. 1000 tahun juga dari umur kita. Tapi lihat tadi, satu kali kita sholat berjamaah dapat 27. Nah itu sendiri 27 derajat. 1 derajat sama dengan 500 tahun perjalanan. Untuk bisa mendapatkan 50.000 tahun, bisa kita dapat 1 derajat dapat 500 tahun. 10 derajat 5.000. 100 derajat yang kita dapatkan sudah dapat 50.000 tahun. 100 derajat itu kira-kira Bapak bisa dapatkan dalam berapa kali sholat berjamaah? Tuh 27 derajat sekali berjamaah. 10 kali berjamaah 2 hari 2 malam sudah dapat berapa? 270 derajat, Pak. Tanpa kita sadari kan? Sebulan kita berjamaah, setahun kita berjamaah, 10 tahun kita berjamaah, udah luar biasa. Dari sholat berjamaah saja, belum yang lain. Bapak bersedekah, berinfak, dapat 700. Itu dapat. Sering dari apa namanya nih, ibhi. Kalau santunan itu ayat itu, Pak. Ya. Satu butir satu tangkai dapat 70. Ya. Kemudian 70 itu dapat 10. Jadilah 700 butir. 7 kali 700 lipat dapat dari pahala infak sedekah kita. Nah, baru sholat ditambahlah lagi dengan infak sedekah kita. Belum puasa boleh. Coba. Kullu amali bani Adamu lahu. Tiap-tiap amal perbuatan Bani Adam untuknya. Illa siyam, terkecuali puasa. As-siyamu li, puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan berikan nilai. Berapa kira-kira? Tidak tahu. Nah, maka beruntunglah kita orang yang beriman nih, Pak. Maka wajar kita mendapatkan rahmat khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berlomba-lomba. Kata seorang ulama, Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi berkata, Rajab itu adalah bulan menyemai. Menyemai, nanam. Syaban itu adalah bulan menyiram semayan. Kita siram semayan. Ramadan itu adalah bulan memetik hasil, menuai semayan. Ini suatu gambaran. Artinya di bulan Rajab ini mari kita memperbanyak menanam. Nanam amal soleh kita kerjakan, perbanyak amal soleh kita. Sayang bulan Rajab ini berlewat nanti. Ya, nanam ubi. Ya, insya Allah nanam ubi, batang yang kita tanam, batang tuh, Pak. Bukan biji, ubi. Batang aja. Yang kita lemparkan tumbuh. Nanam di bulan ini, insya Allah bulan Ramadan dipetik. Nah, di bulan Syaban nanti kita siram-siram.
Kalau kita siram dengan baik, insya Allah hasilnya. Kita pupuk dengan baik, kita pelihara dengan baik, insya Allah hasil. Tapi kalau bapak menanam baru tinggalin, kan apa yang didapat? Tidak ada. Mungkin orang lainnya dapat. Gitu. Mari kita perbanyak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita stop jam 6. Dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini, saya tidak mengatakan bahwa Isra wal Mi'raj ini tujuannya untuk mendapatkan sholat. Karena Al-Quran tidak menjelaskan seperti itu. Kenapa terjadi Isra wal Mi'raj ini? Banyak pendapat. Ada Allah ingin menggembirakan Nabi karena tahun itu adalah Amul Huzn, tahun duka cita. Istri yang sangat dicintainya, yang selama ini mendukung dakwanya, yang menghabiskan hartanya untuk dakwah Rasulullah. Dalam Sirah Nabawiyah disebutkan, karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, bahwa 2/3 dari kekayaan yang ada di kota Makkah milik istri. Bayangkan Pak. Oh, kalau kita punya istri kayak gitu Pak, kan? Kalau kita mungkin punya istri kayak gitu, habis kita berbini lagi. Harta 2/3 Pak, 67%, 66,66666% dari harta yang dimiliki orang-orang di Mekah. Bayangkan tuh Pak, cantik janda kaya, wah, cantik janda, tidak ada orang yang kalau cantik punya orang, bini orang agak sulit Pak. Kalau cantik janda kaya, waduh, jadi rebutan tuh. Jangankan apa namanya atau remaja pun jangan. Itu udah Pak ya. Bayangkan 2/3 2/3 sambil makan Pak, 2/3 kekayaan. Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan dalam keadaan Nabi belum selesai berdakwah. Paman yang dicintainya, yang mencintai, yang melindunginya, meskipun beliau wafat dalam keadaan tidak muslim, tetapi dalam sejarah beliau sangat menyayangi Nabi. Beliau sangat melindungi Nabi. Bayangkan Pak, seorang paman Allah wafatkan, istri wafatkan. Kira-kira sebagai manusia senang atau sedih Pak? Ya sedih lah Pak. Nabi juga manusia. Orang yang dicintainya diwafatkan Allah. Sama dengan kita, kalau kita mencintai benar-benar, ketika istri kita wafat, sedih nggak Pak atau gembira? Ya, kecuali memang kalau sudah ada cinta yang lain. Nah, mungkin sehari 2 hari, nah, kan hari ketiga keempat udah lain lah cerita itu kan. Nah, itu boleh jadi seperti itu. Tapi Nabi sedih, maka Allah memperjalankan ya widya wisata, jalan-jalan kan. Allah ingin menunjukkan sebagian dari kekuasaannya, dan ini Allah sampaikan dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tujuan perjalanan ini Allah ingin memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran, ayat-ayatnya. Nabi masih di Mekah, cuma dilihat sekitar Mekah saja, kan gitu Pak. Kalau kita tinggal di rumah terus 2 hari tidak keluar, apalagi ada Covid nih ya, stres di rumah Pak. Betul Pak? Apalagi bini kita tuh stres Pak, tinggal
Mau keluar dilarang, kan? Keluar pun tidak bebas, harus tutup hidung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi perjalankan berbuka. Apalagi sebelum itu dibersih pula dulu. Bapak mau berangkat jalan-jalan, mobilnya kotor misalnya, ya, remnya kurang berfungsi misalnya, bapak mau pakai nih, nah, olinya udah hitam pekat misalnya, kira-kira berani nggak bapak bawa? Iya, bersihkan dulu lah, dibersihkan dulu, dibelah dada beliau lagi, sebelum diperjalankan ke Nabi dibelah dadanya, untuk apa? Supaya tidak ada gangguan-gangguan nanti. Bapak mau naik mobil ke Sungai Liat, mobil kemarin ada rusak-rusaknya, berani nggak? Remnya putus. Ya. Bukan berarti Nabi dibersihkan karena kotor, tidak. Untuk lebih membersihkan, mensucikan, karena ini lain alam yang akan dihadapi. Kalau di dunia udah cukup lah, tapi ini ada alam lain yang harus dilewati, harus dipersiapkan tuh. Ya, Bapak mau masuk hutan, persiapkan mantra-mantra kan. Zikir dulu. Ya, beda kalau Bapak mau jalan dari sini ke pasar, mungkin tidak perlu lah mantra-mantra kan. Tapi kalau masuk ke gua mana itu, nah, atau di pantai Tapak Hantu misalnya, gitu, ya, siapkan mantra-mantra kan. Ya, zikir-zikir pamungkasnya. Dibersihkan hati beliau, diperjalankan dalam waktu yang sekejap atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan linuriyahu min ayatina, perjalanan dari kota Mekah menuju Palestina, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, Allah ingin memperlihatkan, seakan-akan Allah berkata, wahai Muhammad, saya ingin memperlihatkan di mana dulu para nabi-nabi saudaramu sebelumnya berdakwah. Nabi Musa dulu di sini, ya, kan? Nabi Isa alaihissalam di sini, ya. Nabi-nabi sebelummu di sini dulu pernah di Masjidil Aqsa ini sholat, berdakwah mereka sekitar sini. Itu Allah buka, berikan. Ini baru dunia saja. Tentu Nabi terbayang, ternyata luas ini bumi ini. Dulu cuma berputar-putar di Mekah saja, baru melangkah selangkah udah dilempar tai onta. Betul tidak Pak? Nah, baru berangkat sebentar udah dihalang, sempitnya Mekah itu rasanya. Yang menghalangi keluarga sendiri pula. Coba Bapak kalau dibenci sama orang lain tidak terlalu tuh Pak. Kalau Bapak dibenci keluarga, waduh, luar biasa sakitnya tuh Pak. Kalau orang lain benci kita, biasa-biasa. Coba kalau yang benci kita orang tua kita, yang benci bapak kita, yang benci sepupu kita, waduh, kayak dunia ini tidak ada lagi, sempit dunia ini. Maka Allah membuka, perjalankan saudaramu para nabi-nabi di sini, dibuka tujuan perjalanan. Mi'raj lagi naik, ada juga tujuan. Bapak bisa baca dalam surah An-Najm ayat 13 sampai dengan 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Tuh, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Muhammad telah menyaksikan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang besar. Naik ke atas. Jadi bumi tadi ketika berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi bilang ternyata luas bumi. Setelah Nabi naik, lah ternyata kecil bumi ini.
naik, bumi kecil, naik, bumi tambah kecil, naik lagi, bumi udah hilang. Bukan lagi bumi yang dilihat, alam yang luas. Lalu bisa baca dalam ayat Al-Quran. Nah, Jibril yang tadi berjalan dengan Nabi naik, sama-sama ini Pak, kan dijemput sama Jibril. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, dalam kitab para ulama misalnya Al-Lu'lu' Al-Marjan, mutiara hadis Sahih Bukhari Muslim, dijelaskan seperti itu. Dijemput Jibril, naik. Nah, setelah sampai di atas langit ketujuh, di dekat Sidratul Muntaha, Jibril berubah. Kaget enggak kita Pak? Kalau kita sama-sama misalnya nih Pak Ahmad di jam-jam tiba-tiba di tengah jalan Pak Ahmad berubah gitu. Nah, kaget enggak Pak? Kaget. Tadi berjalan lain, sampai di atas lain boleh. Maka Allah mewujudkan kembali Jibril dalam rupa yang asli. Kenapa tadi tidak asli di bumi? Kalau tidak asli, kalau asli diturun ke bumi, ya gimana bisa menampung bumi? Bumi kecil nih. Disebutkan itu satu sayap Jibril saja, bumi ini berada di dalam sayap itu Pak. Ya, ibaratnya kelereng aja telapak tangan kita. Satu sayap Jibril itu Pak. Kalau turun membawa wahyu dengan rupa yang asli, gimana? Gimana mau duduknya di bumi? Ya, bisa hancur bumi ini sebelum masa. Nah, ya. Makanya diperjelas dalam ayat tadi. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril dalam rupa yang asli pada kali yang lain, bukan di sungai yang lain, kali waktu yang lain. Inda Sidratil Muntaha, yakni di Sidratil Muntaha, bukan di bumi, di atas langit ketujuh, di atasnya pokoknya. Rupa asli dalam Sirah Nabawiyah 600 sayap. Nah, satu tadi aja bisa menggenggam bumi seperti kelereng. Gimana dengan 600 sayap tuh Pak? Besarnya. Karena dulu pernah diperlihatkan juga. Saat itu Nabi berada di Gua Hira. Telah disampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diajari Nabi membaca tadi. Sudah itu Nabi keluar. Nabi agak-agak bingung. Ini puisi atau apa syair gitu kan. Yang jelas saya paling benci dengan syair, kata Nabi. Dalam Sirah Nabawiyah dijelaskan seperti itu. Saya perkara yang sangat saya benci adalah syair. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy setiap hari menyindir beliau dengan syair tuh. Orang-orang Quraisy Arab itu kan hebat dengan syair Pak. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat surah namanya Asy-Syu'ara. Syair. Hebat mereka bersyair Pak. Wih, udah wasit. Hebat dalam bersyair. Takut, maka Allah perlihatkan juga pada saat itu. Nabi melihat di ufuk Jibril seperti tergantung antara langit dan bumi. Nabi menghadap ke timur, Jibril di situ. Menghadap ke barat, masih ada Jibril. Ke selatan masih ada Jibril. Di timur barat Nabi palingkan wajahnya, masih kelihatan Jibril meliputi ufuk besarnya tuh Pak. Pada saat Jibril, Nabi Muhammad masih di bukit. Nah, ini naik di Sidratul Muntaha, diperlihatkan lagi wujud yang asli. Di mana? Di dekat Inda Sidratul Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa, di dekat surga. Surga di sana Pak. Insyaallah kita semua akan ke sana nanti. Amin ya rabbal alamin. Jannatul Ma'wa. Kan udah dijanji kita di dalam surah Sajarah itu Pak. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Udah ada tuh Pak. Orang yang beriman itu, yang beramal soleh itu, janji Allah itu akan ditempatkan di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya demikian, insyaallah nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita lanjutkan kisah ini. Yang jelas bahwa Nabi, kita sama-sama mengetahui Nabi pulang, Allah berikan oleh-oleh.
yakni ditetapkanlah solat 5 waktu. Maka mari kita menjaga oleh-oleh ini. Insya Allah dengan kita menjaga, kita mendirikannya, banyak yang bisa kita dapatkan. Paling tidak pada saat kita mengerjakannya, kita juga bermi'raj, naik, kedudukan kita tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan manusia aja kita kepingin, Pak, kedudukan kita tinggi, kepingin kita jadi camat, kepingin kita jadi wali kota, kepingin jadi gubernur kan, kepingin orang jadi presiden kan. Semua ingin naik derajatnya, pingin kita. Tapi yang jelas orang-orang yang beriman kepinginnya derajatnya lebih tinggi lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Mohon maaf, bukan maksud mengajari Bapak, bukan maksud untuk bukan nasihat, hanya memberi semangat kita untuk berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan, khususnya di bulan Rajab ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun yang Maha Pengampun. Kepada Bapak sekalian saya mohon maaf. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.